Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Puspita dan rekan saya Yulianti akan menjelaskan mengenai pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan perpajakan. Definisi pendapatan sesuai dengan PSAK 23. Penghasilan didefinisikan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda, seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Keuntungan adalah perubahan dalam nilai aset atau kewajiban yang dihasilkan dari sesuatu selain proses penghasilan. Dalam PSAK 23, pendapatan terdiri dari 1. Penjualan barang, 2. Penjualan jasa, 3. Bunga, royalti, dan dividen. Pengukuran pendapatan secara akuntansi. 1. Nilai wajar imbalan diterima dijadikan dasar untuk mengukur pendapatan. 2. Pendapatan dapat dicari dengan menggunakan rumus imbalan dikurangi diskon. 3. Nilai wajar ditentukan dengan mendiskontokan arus kas yang diterima dengan tingkat bunga tersirat. 4. Pertukaran barang serupa tidak dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. 5. Pertukaran tidak serupa dianggap transaksi yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan menurut perpajakan. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan yang diatur di dalam undang-undang ini dibagi menjadi dua, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan penghasilan yang bukan objek pajak PPh pasal 4 ayat 3. Sedangkan penghasilan yang merupakan objek pajak dibagi lagi menjadi dua, yaitu final PPh pasal 4 ayat 2 dan non-final PPh pasal 4 ayat 1. PPh final. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pajak penghasilan final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan terhadap kewajiban pajaknya. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dihitung di SPT tahunannya untuk dikenakan tarif umum bersama dengan penghasilan lainnya, tarif PPh final beserta dasar hukumnya. Kalian lihat di sini terdapat contoh soal PPh final. Penyelesaiannya itu PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong Bank ABC adalah 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Pajak deposito per tahunnya 200.000 dikali 12 bulan. Hasilnya sama dengan 2.400.000. Selanjutnya terdapat penghasilan yang bukan objek pajak, yaitu ada bantuan atau sumbangan, kemudian ada harta hibah, ada warisan, ada harta, ada penggantian atau imbalan, kemudian ada asuransi, dividen, dana pensiun, ada laba yang diperoleh dari perseroan komandita, ada penghasilan yang diperoleh perusahaan modal venture, ada beasiswa, ada sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba, dan bantuan atau santunan dari BPJS.
Biaya menurut akuntansi. Menurut Supriyono, biaya merupakan harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Menurut PSAK nomor 16 revisi 2007, biaya adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi. Dengan kata lain, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Biaya versus beban. Dari segi menghasilkan pendapatan, biaya adalah pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan harta atau barang atau jasa untuk memperoleh penghasilan. Contohnya, mesin-mesin yang digunakan untuk mengolah barang mentah menjadi barang jadi yang nantinya akan dijual untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan beban adalah biaya yang kita keluarkan karena sesuatu hal yang telah kita nikmati, seperti beban listrik, beban air, dan lain-lain. 2. Dilihat dari manfaatnya. Biaya adalah nilai tukar yang digunakan atau persyaratan yang dikorbankan untuk memperoleh untung, di mana jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Sedangkan beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi. 3. Dilihat dari letaknya di laporan keuangan. Biaya terletak di laporan posisi keuangan. Biaya tersebut belum terpakai atau biaya yang diharapkan akan memberi manfaat di masa yang akan datang. Misalnya sewa dibayar muka, sedangkan beban terletak di laporan laba rugi. Pengeluarannya yang tidak dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang, dan pengeluaran yang telah terpakai, contohnya beban iklan. Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran biaya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Biaya historis, di mana unsur laporan keuangan dinilai menggunakan nilai pada saat unsur laporan keuangan tersebut diperoleh. 2. Biaya kini, di mana unsur dalam laporan keuangan dinilai menggunakan nilai wajar, nilai pakai, dan nilai pemenuhan, serta biaya kini. Dalam PSAK sendiri, biaya diatur dalam beberapa pasal, antara lain PSAK 14 mengenai biaya atas persediaan, PSAK 16 tentang biaya atas aset tetap, PSAK 19 tentang biaya aset tidak terwujud, PSAK 24 tentang imbalan kerja, PSAK 26 tentang biaya pinjaman, PSAK 30 tentang biaya sewa, dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Biaya menurut perpajakan. Biaya menurut perpajakan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 yang berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurang biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa dan royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan PMK, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh. Berikut adalah biaya yang boleh dikurangkan. Di sini ditampilkan biaya yang tidak boleh dibebankan.
Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Biaya program BPJS, biaya pengobatan, biaya rekreasi dan olahraga, biaya perumahan, biaya kendaraan dinas, telepon seluler karyawan, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, pajak masukan sebagai pengurang penghasilan bruto, Pasal 4 PP Nomor 138 Tahun 2000, yaitu pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya PKP wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pemberian natura atau kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dibebankan dan merupakan objek pajak penghasilan Pasal 21. Biaya entertainment, presentasi, jamuan tamu, pajak daerah, dan retribusi. Baiklah, karena pemaparan dan penjelasan materi dari kami sudah selesai, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.